Sebelum memulai video, gue ucapin selamat datang. Peringatan dini bahwa video ini berisi konten spoiler atau bisa dibilang bocoran film. Kepada teman-teman yang ingin menikmati film seutuhnya, langsung klik aja link streaming yang tersedia. Siapin cemilan untuk menambah konsentrasi selama menonton. Ajak pasangan biar suasana semakin ceria, dan selamat menonton. Bangun-bangun ada di dalam lift, sendirian lagi. Pemuda ini dengan sigap meminta pertolongan yang entah tertuju kepada siapa. Saat lift yang bergerak naik ini tiba-tiba berhenti, dan sepasang daun pintu yang mengarah ke langit terbuka lebar, tak disangka sudah berkumpul orang-orang dengan tatapan tajam. Satu dari mereka turun ke dalam lift dan melemparnya ke atas. Merasa tak tahu apa-apa yang sedang terjadi, si pemuda ini auto kabur menghindari kerumunan orang-orang yang belum dikenalnya. Berlari sekencang-kencangnya seolah ada jalan keluar, justru dirinya terpeleset, guling-gulingan, hingga sadarlah bahwa dirinya sedang dikelilingi oleh tembok yang terlalu tinggi untuk dilangkahi. Mendapat jatah satu kamar seperti layaknya tamu yang bertamu, malah dikagetkan oleh seorang pemuda yang datang. Dengan penuh keramahan dan memperkenalkan diri bahwa namanya Albi. Yang dilanjutkan dengan pertanyaan siapa namanya, dari mana asalnya, dan apa saja, namun si anak baru justru tidak mengingat apapun dan merasa panik karenanya. Albi langsung menenangkannya dan memberitahu kalau ingatannya akan pulih dalam 2 hari, dan mengajaknya berkeliling sambil dijelaskan di mana ruang makan, di mana kamar tidur. Disebut juga kalau mereka bertani dan membangun rumah bersama, yang setiap 1 bulan sekali kebutuhan mereka disuplai bersama dengan anak baru menggunakan lift atau disebut kotak. Dengan kritis si anak baru bertanya siapakah yang mengirimnya dan siapa yang meletakkan mereka di tempat ini. Dijawab dengan mudah kalau kami tidak tahu. Pemuda lain yang datang adalah Newt yang menjabat sebagai wakil Albi. Diisi dengan obrolan singkat, Albi langsung mengajaknya naik ke sebuah menara pohon dan dijelaskannya 3 poin penting. Pertama adalah kerjakan tugasmu. Kedua, jangan saling menyakiti, dan yang terakhir, dilarang pergi ke balik tembok. Selanjutnya si anak baru ditemani Chuck dibuatkan tempat tidur. Tanpa disadari si anak baru sudah pergi meninggalkannya. Si anak baru mengatakan kalau dirinya hanya ingin melihat-lihat, sedangkan Chuck merasa memiliki tanggung jawab mencoba mencegahnya mendekati celah tembok. Tak disengaja si anak baru melihat 2 pemuda keluar dari balik tembok. Semakin penasaran si anak baru mendekati celah di antara tembok besar itu, dan saat dirinya sudah terlalu dekat, ia didorong sampai jatuh. Si anak baru ini semakin curiga karena perilaku teman-teman barunya terlihat aneh. Dengan sigap, Albi datang menghampiri dan menenangkan si anak baru. Sedikit mengagetkan, terdengar suara gemuruh yang dilanjutkan dengan menutupnya tembok besar itu secara otomatis. Melompat ke malam hari, anak-anak membuat api unggun besar. Mereka semua berpesta ria. Nongkrong bareng Newt, si anak baru menyimak penjelasan bagian-bagian Glade. Pertama, para pelari dengan Minho sebagai ketua yang tugasnya setiap pagi masuk ke balik tembok, memetakan labirin hingga mencari jalan keluar. Uniknya, labirin itu berubah bentuk setiap malam dan hanya para pelari yang tahu ada apa di dalam labirin, karena merekalah yang terkuat dan tercepat di seluruh Glade. Tak sengaja, mereka yang sedang asyik berkeliling, si anak baru tersenggol peserta gulat yang membuatnya ikut-ikutan bergulat melawan Gelly. Spontan saja, arena gulat tiba-tiba menarik perhatian semua penghuni Glade. Dari awal hingga pertengahan gulat, si anak baru selalu terjatuh. Sekali si anak baru bisa membalas, Gelly dengan keras menendang kaki dan terbenturlah kepalanya, yang membuat dirinya ingat namanya Thomas. Spontan membuatnya mendapatkan ucapan selamat dari semua penghuni Glade.
Malamnya bermimpi buruk, Thomas terbangun dan langsung diajak Albi yang sudah menunggunya, dan pergi ke salah satu sisi tembok yang sudah banyak diukir nama, yang sebagian nama lainnya sudah tercoret. Nama yang tercoret inilah Albi sebut Masak Lam. Lompat ke tengah hutan, Thomas yang sedang mencari pupuk bertemu Ben yang nampak tidak baik-baik saja, menyerang Thomas tanpa basa-basi. Dengan penuh amarah, Ben gak mau berhenti menyerang. Thomas juga tidak mau kalah, dengan susah payah menyelamatkan diri. Mereka berdua kejar-kejaran hingga terjatuh. Newt yang melihatnya buru-buru menyelamatkan. Semua Glad refleks berkerumun ingin tahu apa yang terjadi. Albi yang melihat luka di balik baju Ben menyatakan kalau itu adalah sengatan Griefer diperintah untuk membawa Ben ke celah tembok. Ben dipaksa masuk ke dalam labirin saat senja tiba. Otomatis celah tembok akan menutup. Semua Glad yang mendapat sengatan akan diperlakukan sama, yaitu masuk ke dalam labirin dan bermalam di sana. Padahal ini adalah bentuk pembersihan infeksi berbahaya. Thomas hanya terdiam menyaksikan kejadian ini. Terbangun di pagi hari yang masih biru, Thomas melihat dari kejauhan Minho dan Albi masuk ke dalam labirin. Hari yang begitu singkat dan menjelang senja, hujan pun turun. Namun Minho dan Albi belum juga terlihat keluar dari labirin. Semua Glad cemas sehingga mereka berkumpul tepat di depan celah tembok. Saat tembok mulai menutup, mereka berdua baru terlihat, itu pun dari kejauhan. Ditambah Albi yang disengat harus dibopong dan diseret. Celah yang hampir menutup sempurna membuat Thomas bergegas masuk ke dalam, dan tembok pun tertutup rapat-rapat. Di dalam, Thomas menginginkan kalau jasad Albi ikut diselamatkan. Berkali-kali Minho menolak, yang akhirnya mereka ikat jasad Albi dan ditariknya hingga ke atas tanaman merambat. Belum selesai diikat ujung akar satunya, Griefer keburu datang, dan Minho spontan meninggalkan Thomas. Bersembunyi di sela-sela tanaman menjadi ide terbaik. Buru-buru mengikat kuat-kuat dan bersembunyi, sedikit merasa aman, Thomas mulai melangkah. Justru Griefer sudah berada di atasnya, dan mulailah kejar-kejaran antara Griefer dan Thomas. Sampai di jalan buntu, dirinya melompat meraih tanaman merambat dan berhasil. Di atas tembok, mereka berdua melanjutkan kejar-kejaran yang terasa menegangkan hingga terjatuh dengan sedikit lilitan tanaman merambat. Minho yang bosan berlari sendiri, kini mengajak Thomas berlari bersama menyelamatkan diri. Sampai pada waktu labirin berubah-ubah bentuk, Minho mengajak Thomas ke bagian labirin yang menutup. Uniknya, Thomas tidak langsung ikut berlari di belakang Minho, malah menunggu kedatangan Griefer dan mengajaknya kejar-kejaran lagi. Dan film pun belum selesai. Lompat ke pagi hari, di depan celah tembok seluruh Glad sudah menunggu sebuah harapan. Namun saat mereka berbalik, muncullah kehadiran Thomas, Minho, dan Albi. Di satu sisi ini adalah harapan, namun di sisi lainnya adalah cobaan, karena Thomas harus menghadapi Gally yang menyidangnya di hadapan seluruh Glad. Tak disangka Minho bersaksi membeberkan kebaikan Thomas yang menyelamatkan jasad Albi dan mampu membunuh seekor Griefer. Spontan, Minho ingin Thomas diangkat sebagai pelari. Di tengah suasana sidang yang semakin seru, terdengar suara kotak yang datang naik, padahal belum genap 1 bulan. Semua Glad berkumpul dan dikejutkan oleh paket yang datang, yaitu seorang wanita. Newt memeriksa kertas yang tertulis di tangan wanita itu. Tertulis bahwa dia yang terakhir selamanya. Mendadak wanita itu mengigau dan menyebut nama Thomas, yang membuat seluruh Glad menatap tajam kepadanya. Merasa curiga, Thomas ingin kembali masuk ke dalam labirin untuk memeriksa mayat si monster. Awalnya Minho mencegahnya.
Ujung-ujungnya, Thomas diizinkan dengan syarat masuk lagi ke dalam labirin bersama yang lain. Sesuai janji, mereka bertemu dan memulai ekspedisi di dalam labirin untuk mencari jasad Griever. Melihat ada lampu kecil yang berkedip, Minho berinisiatif untuk mengambilnya, dan tentu saja lampu kecil yang berkedip itu adalah otak si monster dengan angka 7 digital yang masih menyala. Kembali ke balai dewan, Gally masih bersikeras untuk menghukum Thomas yang dinilainya selalu melanggar peraturan, namun justru mendorong Newt mengangkat Thomas sebagai pelari agar usahanya mencari jalan keluar dari labirin dapat terselesaikan dan tidak dihitung pelanggaran. Alhasil, Gally kesal dan pergi. Sekali lagi lompat ke tengah hutan, Minho mengajak Thomas masuk ke gubuk yang telah lama disiapkan. Di dalamnya disimpan berbagai arsip rahasia, dan salah satunya adalah miniatur labirin yang dibuat dalam 3 tahun lamanya. Setiap sudut labirin diingat betul oleh Minho, namun yang membuatnya kesal adalah selama 3 tahun menelusuri labirin, Minho tidak melihat adanya jalan keluar di sepanjang sisi labirin. Namun begitu, di bagian paling jauh ada tembok bernomor yang terbuka silih berganti. Diskusi belum selesai, datanglah 2 Glade yang melaporkan kalau si perempuan sudah siuman. Ternyata di menara pohon, si perempuan melempari batu anggota Glade yang lain dan baru berhenti saat Thomas menyebut namanya. Dilanjut dengan dirinya naik ke atas. Sambil menodongkan golok, si perempuan mempertanyakan dirinya ada di mana dan tempat macam apa ini. Berbeda dengan yang lain, justru si perempuan sudah ingat namanya sejak sadar, yaitu Teresa. Dengan sedikit penjelasan Thomas, dengan mudah membuat dirinya tenang soal keadaannya yang lupa ini dan itu. Dilanjut membahas pesan di kertas yang berbunyi dirinya lah yang terakhir selamanya, juga membahas mimpi yang selalu disebut wicked is good. Terakhir, Teresa mengeluarkan 2 botol serum, yang satu diantaranya ingin Thomas berikan kepada Albie. Namun saat Thomas sudah mengarahkan serum di dadanya, mendadak Albie sadar dan menarik baju Thomas sambil mengamuk. Untungnya Teresa yang mengambil alih penyuntikan serum untuk Albie. Seketika dirinya tenang, tapi tak lama Gally datang dan mengajak Thomas kembali bermalam di dalam sel. Di pagi yang cerah, Minho bersama Thomas menanti terbukanya dinding, dan masuklah mereka berdua begitu dinding terbuka. Dengan penuh antusias, Minho memberitahu labirin mana sajakah yang harus mereka lewati. Hingga sampailah mereka di dinding ke-7 yang seharusnya baru terbuka lagi pekan depan. Di area yang disebut Minho adalah mata pisau, mereka menemukan pakaian band yang tercecer. Dan tiba-tiba otak elektronik si monster menyala, yang suaranya mengarah ke titik tertentu. Perlahan mereka mengikuti arah suaranya, hingga sampailah mereka berdua di jembatan tanpa pegangan. Saat mereka mendekat ke dinding, alat yang mereka bawa menyala hijau, lalu mengaktifkan pintu otomatis. Dengan hati-hati mereka mendekati portal. Sialnya terdengar gemuruh yang cukup mengganggu. Tanpa pikir panjang, Minho mengajak Thomas pergi dengan berlari sekencang-kencangnya. Tampak jelas secara otomatis daun-daun mata pisau raksasa ini bergerak membentuk tembok panjang yang hampir memisahkan mereka berdua. Belum selamat sampai di luar, lantai di bawah mereka terbelah dan lebih banyak lagi lantai yang terus membelah. Sadar bahwa jalan keluar terakhir hampir menutup, buru-buru Thomas melompat dan cepat-cepat merayap di antara tembok yang hampir saja menjepitnya hidup-hidup. Di luar tembok semua Glade sudah menunggu dan penasaran hasil apa yang mereka dapat. Begitu dijelaskan bahwa jalan keluar mereka harus melalui sarang Griever, spontan Gally menolak dan terjadi adu mulut antara mereka berdua. Belum diketahui siapa yang menang debat, Teresa memberitahu bahwa Albie sudah sadar, dan Thomas langsung memberitahu padanya bahwa dirinya sudah menemukan jalan keluar. Ditanggapi negatif, Albie justru menyangkalnya dan mengatakan bahwa Thomas adalah bagian dari mereka.
Tapi suara ramai di luar membuat semua yang di dalam buru-buru keluar, dan Winston memberitahu kalau celah temboknya masih terbuka lebar. Seluruh Glade langsung berkumpul di depannya. Belum terlihat kemunculan Griefer dari balik tembok, dentuman keras yang mengagetkan menandakan tembok di sisi lainnya malah terbuka. Dentuman berikutnya membuka tembok ketiga, dan dentuman terakhir membuka sisa tembok yang tertutup. Maka terbukalah keempat sisi tembok raksasa yang belum pernah terjadi dalam 3 tahun. Yang berarti malam ini seluruh Glade akan kedatangan rombongan Griefer yang mungkin akan membantai mereka semua. Dimulai dengan bersembunyi di ladang jagung, yang pada akhirnya tetap tidak membuahkan hasil. Di lokasi terpisah, Gally bisa dinilai selamat karena dirinya bersembunyi di kotak elevator. Selanjutnya Albi yang sudah menunggu di barak langsung dipindahkan ke balai dewan dengan susah payah. Suasana semakin tegang karena Griefer mulai berulah di atap. Sudah suasana semakin mencekam, ditambah Griefer yang berhasil turun dengan merobohkan tiang, alhasil membuatnya lebih leluasa memilih korban. Chuck yang kurang was-was hampir menjadi korban selanjutnya. Yang lainnya dengan susah payah beramai-ramai menyelamatkan Chuck. Tak ketinggalan, Albi mengayunkan kampak demi menyelamatkan Chuck yang hampir saja tersengat dengan gagah berani. Namun sayang, justru Albi ditarik Griefer tiba-tiba. Sekuat tenaga, Thomas berusaha menahan Albi yang terus ditarik sekuat tenaga. Namun usahanya gagal. Di luar, kebakaran terjadi di mana-mana. Dari kejauhan, datanglah Gally dengan sedikit ancang-ancang meninjunya dengan bogem mentah. Gally terus-menerus menyalahkan Thomas. Dirinya yang mulai menyadari kalau pesengatanlah yang dapat mengembalikan ingatannya, tanpa ragu ia melakukannya. Ingatannya mulai bermunculan dan memutar kejadian-kejadian saat ia sedang bekerja untuk Wicked. Saat tersadar, dirinya dan Teresa berada di dalam sel dan telah menunggu di luar Newt, Minho, dan Chuck. Di sini dijelaskan kalau Gally lah yang memegang kendali Glade. Yang pernyataan itu dibenarkan oleh Thomas karena sudah mengingat semua asal mula yang menyebabkan mereka ada di labirin. Dan Thomas mengakui bahwa dirinya dan Teresa lah yang bekerja untuk Wicked. Mendengar hal itu, Newt tidak peduli, tapi menekankan kalau Thomas harus melanjutkan pencarian jalan keluar. Dengan demikian mereka dapat menghargai kematian Albi. Dengan rencana yang sudah matang, mereka berpura-pura menyerahkan diri kepada Gally. Tapi Gally justru berencana membunuh Teresa dan Thomas, yang hal tersebut tidak dibiarkan oleh Newt dan Minho dengan membantu Thomas membalikan keadaan. Terbentuklah dua kubu yang saling berhadapan, yang tetap di Glade atau pergi mencari jalan keluar. Untuk yang terakhir kalinya, Thomas mengajak semuanya ikut, namun Gally tetap memilih tinggal. Beralih menuju sudut-sudut labirin yang sedang dilalui para Glade pemberani, hingga sampai di mulut jembatan yang di ujung satunya sudah dijaga Griefer, mereka dengan berani menyerbunya dengan tombak. Sangat disayangkan beberapa Glade yang ikut malah celaka gara-gara Griefer. Dengan susah payah, Chuck dan Teresa mengamankan otak elektronik tersebut. Dilanjutkan memasukkan kode yang hanya diketahui Minho, dan terbukalah portal yang selama ini tertutup, dan berakhirlah kejar-kejaran di antara mereka. Pintu yang terbuka berada di lorong yang lampu-lampunya baru mulai dinyalain. Dengan perasaan yakin, mereka menelusuri lorong. Menempel tulisan exit di atasnya, Thomas memberanikan diri untuk membukakan pintu itu bagi teman-temannya. Anehnya di ruangan tersebut sudah tidak ada manusia yang hidup. Tapi justru sebaliknya, keadaan di sini terlihat begitu kacau, seperti baru saja terjadi penggerebekan bandar narkoba. Sambil mengingat apa yang sebelumnya dikerjakan, Thomas menyentuh tombol yang ada di layar miliknya, namun malah memutar video pendek yang menceritakan kenapa mereka ditempatkan ke dalam labirin, yang tujuannya adalah mencari potensi terbaik
yang dapat dipastikan dalam tubuh mereka lah terdapat gen yang mampu melawan virus berbahaya dengan sendirinya. Tak terasa gerbang yang berada dekat terbuka otomatis dan mendorong mereka untuk pergi melaluinya. Satu langkah lagi cobaan mereka selesai, malah ditunda dengan keberadaan Gally di belakang mereka yang berbicara panjang lebar sambil menodongkan pistol ke arah Thomas. Kejadian yang begitu cepat dan singkat berakhir dengan kematian Gally yang dilempari tombak oleh Minho, namun Chuck ikut tiada karena melindungi Thomas dari tembakan peluru. Tak lama berselang dari gerbang yang paling luar, datanglah tim penyelamat yang membawa mereka naik helikopter. Dan diperlihatkan kepada Thomas dan kawan-kawan pandangan dari udara, labirin yang sejak 3 tahun lalu menjebak mereka. Terakhir nih, pokoknya abis ini selesai. Diperlihatkan dokter wanita yang membuka uji coba tahap 2. Gue yakin kalau lu belum puas nontonnya, walaupun videonya udah mau habis. Pertama. Kedua, link di bawah udah gue sediain untuk nonton langsung di Netflix atau iTunes. Demi kebaikan bersama, diharapkan yang belum subscribe ya subscribe dulu, yang belum like ya like dulu, dan yang belum share ya share dulu ke seluruh sosial media dan semua grup pesan instan yang ada di HP kalian. Silahkan request film apa selanjutnya, kolom yang disediakan. Kelima, selalu jaga kesehatan supaya besok bisa nonton video baru yang gue upload. Terakhir, terima kasih dan sampai jumpa.